Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Studio 9 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam siraman rohani agama Islam bersama Studio 9. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menambah pencerahan di hati kita, sehingga keimanan kita semakin bertambah, ketaatan kita kepada Allah semakin meningkat, dan kita tergolong hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha. Sholawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan kita semua pengikutnya yang setia dan istiqomah di jalannya ila yaumil qiyamah. Pemirsa Studio 9 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung bulan Dzulhijjah ini kita menyaksikan kedatangan tamu-tamu Allah dari tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Kedatangan mereka laksana rombongan malaikat-malaikat yang akan menebarkan kebaikan-kebaikan di bumi etam. Sebulan lebih mereka digembleng oleh Allah di tempat sucinya, di Masjidil Haram, di Mina, di Muzdalifah, di Arafah, di Madinah, di Masjid Nabawi, dan tempat-tempat bersejarah, tempat suci umat Islam lainnya di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Pemirsa Studio 9 yang berbahagia, Rasulullah bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratum bainahuma wal hajju mabrurun laisa lahul jaza'u illal jannah. Dari umroh yang satu ke umroh berikutnya menghapus dosa-dosa di antara keduanya, dan tiada balasan yang paling tepat untuk haji yang mabrur kecuali surga. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan selamat datang tamu Allah. Kita ucapkan selamat datang jamaah haji Indonesia asal Kutai Kartanegara. Kita doakan mudah-mudahan mereka menjadi haji yang mabrur, yang Allah jamin akan masuk surga. Karena saya yakin ketika jamaah haji pulang ke kampung halaman, disambut oleh keluarga handai tolan, kerabat, mengharapkan doa-doanya. Karena doa orang yang baru datang dari musyafir, apalagi perjalanan haji, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita dibagi air Zam-Zam, Masya Allah. Air Zam-Zam itu air terbaik di dunia, tidak pernah kering sampai akhir zaman. Keluar dari kaki Ismail alaihissalam putra Ibrahim 6.000 tahun yang lalu, sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, tidak akan kering-keringnya. Siapa yang meminumnya sesuai dengan apa yang dimintanya. Air Zam-Zam itu sesuai apa yang diniatkan oleh yang meminumnya. Kalau dia minta dipanggil oleh Allah supaya datang ke tanah sucinya, akan Allah kabulkan. Kalau dia sakit minta kesembuhan, Allah kabulkan dengan Zam-Zam. Bahkan kalau dia lapar, minum Zam-Zam, Allah kenyangkan dia. Pemirsa rahimakumullah, bagi Anda yang belum mendapat kesempatan untuk berhaji atau umroh, kita berdoa kepada Allah, semoga sebelum roh ini berpisah dengan jasad, sebelum kita dipanggil oleh Allah, kita dapat memenuhi panggilan Allah ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, dan sekaligus ziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinatul Munawwarah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 95 sampai dengan 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul shadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa
wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Katakanlah, Allah lah yang maha benar. Dan ikutilah agama Ibrahim yang hanif, agama Ibrahim yang lurus. Dan dia bukan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah peribadatan yang pertama dibangun oleh Allah di muka bumi ini adalah yang berada di kota Mekah, yaitu Masjidil Haram, Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan, yang diberkahi, wa hudan lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di dalamnya ada tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata, yaitu maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Kalau kita tawaf mengelilingi Ka'bah, dimulai dari sudut Hajar Aswad, kita ucapkan takbir, Bismillahi Allahu Akbar, lalu kita berjalan mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan arah jarum jam dengan mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan doa-doa lainnya. Maka beberapa langkah setelah dari sudut Hajar Aswad itu kita akan temukan sebuah bangunan kecil. Itulah ada Maqam Ibrahim, batu tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Ada bekas kaki Nabi Ibrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Dan barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram itu, siapa yang masuk ke dalamnya, niscaya dia akan aman, tentram, sentosa. Allah jamin keamanan, ketentraman bagi siapa yang memasuki Masjidil Haram. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan menjadi diwajibkan Allah untuk semua manusia menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah bagi siapa yang mampu dan aman perjalanannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Barang siapa yang mengingkari ajaran haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya atas seluruh alam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh berbahagia apabila kita hidup sekali ini mampu menyisihkan harta kita. Kita menabung sedikit demi sedikit dengan niat memenuhi panggilan Allah, melaksanakan rukun Islam yang kelima, menyempurnakan keislaman kita dengan berhaji ke Baitullah. Haji adalah sebuah panggilan Allah. Tidak semua orang dapat ke sana. Bahkan orang yang kaya, orang yang mampu pun belum tentu dia kalau belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua pemirsa sekalian termasuk orang yang akan dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Pemirsa yang berbahagia, bagi saudara kita yang baru datang, mudah-mudahan nilai-nilai kemabruran dapat ditularkan di tempat tinggal sekarang ini, di kota Raja Tenggarong, menebarkan kebaikan-kebaikan. Karena haji yang mabrur, kata Nabi, salah satu tandanya adalah orang itu rajin bersedekah, rajin memberi makan orang-orang susah, dan tutur katanya lebih santun. Dan yang jelas pemirsa, haji yang mabrur itu lebih baik dari sebelumnya. Haji yang bagus, haji yang diterima, itu ketahuan dari amal-amalnya. Haji yang mabrur akan lebih baik amal-amalnya daripada sebelum haji.
Kalau sebelum haji jarang pergi ke masjid sholat berjamaah, setelah haji dia akan rajin ke masjid. Kenapa? Waktu di tanah suci telah ditimpa, telah ditempa, telah digembleng. Subuh jam 1 sudah berangkat dari hotel. Jam 1 sudah berangkat dari pemondokan menuju ke Masjidil Haram. Sholat tahajud dulu, tilawah baca Quran, zikir, baru masuk waktu subuh. Bahkan ketika di Madinah ada melakukan ritual ibadah yang namanya arba'in, sholat 40 waktu, jadi kurang lebih 8 hari, 8 kali 5 waktu, tidak pernah putus. Itu banyak jamaah kita yang sukses. Mudah-mudahan kebiasaan baik, amal-amal ibadah yang bagus ini dipertahankan sampai ke tanah air. Itulah nilai-nilai kemabruran. Alangkah indahnya kalau di Tenggarong ini sudah berapa ribu jamaah haji. Saya yakin kalau mampu mempertahankan nilai-nilai kemabruran, memakmurkan masjid-masjid Allah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia ini ada 3 masjid yang dimuliakan Allah, yaitu Masjidil Haram yang di Mekah. Barang siapa yang sholat di dalamnya, itu sekali sholat pahalanya 100.000 kali dibanding sholat di tempat lain. Kedua, Masjid Nabawi yang di Madinah, itu barang siapa sholat di Masjid Nabawi sekali sholat 1000 kali dibanding tempat lain. Dan ketiga adalah Masjidil Aqsa yang di Palestina. Barang siapa sekali sholat di Masjidil Aqsa sama dengan sholat tempat lain 500 kali. Tapi jangan lupa di Tenggarong ada Masjid Agung Sultan Sulaiman, ada Masjid Jami Amir Hasanuddin, ada Masjid Besar Muhammad Sajid, ada Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Mubarakah, masjid-masjid lain. Setiap lorong-lorong ada masjid, ada langgar. Ketahuilah pemirsa sekalian, sholat di masjid Allah selain 3 tempat tadi, sholat berjamaahnya dinilai oleh Allah dan Rasulnya 27 derajat dibanding sholat tempat lain. Sholatul jamaati abdullu min sholatil fadhi bi sab'ina wa isrina darajat. Sholat berjamaah di masjid itu lebih abdol daripada sholat sendirian di rumah, 27 derajat. Kita pertahankan nilai-nilai kemabruran itu, pemirsa. Ketika kita di Masjidil Haram, masuk ke Masjidil Haram, kata Nabi ada 3 amalan utama yang sangat diutamakan. Dalam sebuah hadis beliau katakan bahwa setiap hari Allah itu menurunkan 120 rahmat di sekitar Masjidil Haram. 60 rahmat untuk orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah. Subhanallah. Pemirsa, bagi Anda yang masih muda, itu sangat dianjurkan haji ketika masih kuat. Saya ingat ketika saya berangkat haji dulu, saya ketemu seorang pemuda yang masih kira-kira umurnya 30 tahun. Dia cerita sama saya, selama di Mekah dia sudah tawaf 41 kali. Saya tidak sanggup menandinginya, karena selama saya musim haji itu, saya hitung saya hanya tawaf bisa selama 10 kali. Karena dia masih muda, habis maghrib tawaf, habis isya tawaf, habis subuh tawaf. Fisiknya kuat, luar biasa. 60 rahmat disiapkan oleh Allah untuk orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian 40 rahmat untuk orang yang sholat sunnah maupun sholat fardu. Dan pemirsa yang hebat lagi adalah 20 rahmat kata Nabi itu untuk orang yang memandang Ka'bah. Duduk saja di Masjidil Haram memandang Ka'bah itu dapat 20 rahmat. Karena itu seandainya kita dapat kesempatan ke sana haji atau umrah, usahakan sholatnya diusahakan di dalam Masjidil Haram sehingga terlihat Ka'bah. Itu jauh lebih afdol. Di sana bisa saja orang sholat di depan hotel, orang sholat di halaman, parkir. Tetapi kita berusaha datang lebih awal sehingga mampu sholat melihat Ka'bah langsung. Habis sholat kita pandang Ka'bah dapat 20 rahmat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puncak haji adalah Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah.
mengenali diri kita, bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita, sejauh mana amalan-amalan kita selama ini. Sejak matahari tergelincir, masuk waktu zuhur, sholat zuhur berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan khutbah wukuf, luar biasa. Kemudian pada malam hari mereka mabit di Muzdalifah. Ada yang melanjutkan tawaf ifadah ke Masjidil Haram, lanjutkan dengan sa'i dan tahallul, kembali ke Mina untuk melontar. Ada juga yang setelah mabit di Muzdalifah dia langsung ke Mina untuk melontar Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat setan telah dibuang oleh jamaah haji kita. Sehingga tadi saya katakan kedatangan mereka itu laksana malaikat yang berbondong-bondong. Kenapa? Ketika mereka melakukan ritual lontar jumrah dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar rajman lisyayatin, dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ku lempar sifat-sifat setan yang ada di dalam diriku. Pantas jamaah haji ketika pulang laksana malaikat-malaikat yang suci, seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya tanpa noda dan dosa. Dosa-dosanya sudah dilempar semua. Yang penting adalah, pemirsa sekalian, kita pertahankan kesucian haji itu. Sifat setan telah kita lempar di Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah, di Jamarat. Ketika kembali ke tanah air, mudah-mudahan sifat itu tidak kembali lagi ke kita. Setan telah kita buang jauh-jauh. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku Islam. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kedatangan jamaah haji kita membawa rahmat barakah bagi negeri ini, bagi daerah ini, sehingga keberkahan Allah akan dilimpahkan untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang tamu-tamu Allah, Duyufur Rahman dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Semoga menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Kemudian bagi Anda yang belum dapat kesempatan, mudah-mudahan di waktu yang akan datang Allah panggil kita semua untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah serta berziarah ke makam Rasulullah SAW. Selamat datang tamu Allah, selamat mempertahankan kemabruran haji Anda. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.